karya seniman kita yang terbaik di museum yang akan dibangun. Pada tahun 1953 dibentuklah sebuah yayasan Ratna Warta Ubud untuk melanjutkan ide daripada asosiasi Pitamaha. Kemudian dengan berbagai rintangan, dengan berbagai permasalahan, akhirnya ide untuk mendirikan Museum Budi Lukisan dirintis dan dimulai. Kemudian perletakan batu pertama pendirian Museum Budi Lukisan ini adalah pada tahun 1954. Kemudian 2 tahun menjelang pada tahun 1956 Museum Budi Lukisan dibuka secara resmi untuk umum. Sesudah datangnya Walter Spies, pelukis Jerman, dan pelukis Belanda, orang namanya Rudolf Bonnet, isu mengisi antara pelukis Bali dan pelukis Walter Spies dan Bonnet. Mereka itu, kedua pelukis itu memberikan inspirasi kepada pelukis Bali bahwa Bali ini begitu indah. Ada upacara-upacara adat, ada upacara di pura, ada upacara kremasian atau ngaben, ada upacara kehidupan di Bali sehari-hari. Itu sangat indah. Sebenarnya orang Bali disarankan tidak hanya melukis wayang-wayang saja. Apa yang dilihat itu sebenarnya bisa dilukis. Jadi timbullah gaya baru yang dapat inspirasi dari kehidupan Bali sehari-hari, seperti pasar, upacara adat, cerita Majapahit dan lain sebagainya. Gaya itu disebut gaya pun. Jadi di samping gaya kemasan tradisional Bali ada gaya pun. Sudah itu perkembangan terakhir di ruangan ini seni lukis gaya batuan. Kenapa disebut gaya batuan? Oleh karena di batuan itu bukan tinggal pelukis yang tidak mempengaruhi. Antropolog tinggal di sana dan lain sebagainya, bukan pelukis tinggal di batuan. Jadi gaya batuan itu memiliki khas gaya tersendiri, kita sebut gaya batuan. Di sini yang terkenal seni lukis batuan ini adalah yang tertua, Ide Bagus Made Wijau, karyanya ada di ruangan gaya batuan ini. Ide Bagus Tokoh dan Iwayan Kawang. Iwayan Kawang itu adalah tokoh seni lukis batuan, adalah orang tuanya Wayang Bendi. Iya, Pak Putu bilang gila kalau udah gila udah bisa coba orang lain ya nggak bisa itu melukis ini apa orang lain kan senang aja dia meniru gitu, tapi tidak begitu di apa dia di gambarnya tidak begitu aja, kaku mati jadinya tidak hidup ya. Ini masalahnya kita tak setuju kan karena apa? Karena ya kita tahu satu kita ada orang menghargai itu, menghargai karya kita. Karena kita bikin karya itu tidak main-main, tidak harus rasa dikeluarkan, rasa atau pemikir semua dikeluarkan itu. Sehingga tuh
harus kejujuran apapun itu dikeluarkan harus ada taksu, ada kena taksu, ada bertaksu lukisan apa bertaksu dia ada. Itu. Wayang Bendi ini mengambil kehidupan Bali masa kini. Seperti ada di samping saya ini adalah bagaimana Bali masa kini, bagaimana keadaan di Kuta. Inilah karya Wayang Bendi. Modernize, diperbarui dengan tidak meninggalkan cara-cara tradisi yang telah dimiliki oleh para tokoh-tokoh terdahulu, orang-orang tua mereka. Seperti contoh, lukisan ini saya pernah bawa pameran di Jepang tahun 1997, judul pameran Indonesia-Jepang Friendship Festival. Untuk menarik masyarakat Jepang, di sini ada dua bendera Indonesia. Prinsip di Indonesia Jepang ada bendera Jepang dan bendera Indonesia. Jadi ini dapat perhatian besar waktu pameran dua tempat di Jepang, di Iwate Prefecture Museum dan di Setagaya Art Museum di Tokyo. Dia itu orang semacam local wisdom atau local geniusnya, katakan Bali khususnya Batuan. Nah, di sini kita tahu apa itu kelebihan dan kekurangan. Jadi kelebihannya dia itu sangat lugu ya, innocent sekali ya. Dia berkarya untuk sebenarnya untuk menyenangkan dirinya gitu. Nah itu artinya sekarang tidak cukup seperti itu ya. Dia harus berani keluar dan berani tampil dan berani apa itu namanya berinteraksi dengan dunia ya. Nah dan ini itu sebenarnya itu salah satu local geniusnya yang ada di Batuan. It's very very interesting dan distinctive, tidak ada duanya di dunia. Wayang Bendi mengkombinasikan antara tradisional Bali dengan objek-objek modern, terutama misalnya dalam karyanya kita lihat tentu ada helikopter, ada bendera negara-negara, beberapa negara, dan ada kameramen dan sebagainya, sehingga dalam penciptaannya dia membuka wawasannya ke dunia yang lebih luas, tidak khusus untuk Bali saja. Jadi Bendi ingin menampilkan sebuah karya tradisional, tetap teknik dan tema-tema, termasuk pada tema saat ini. Misalnya ada kunjungan Presiden Amerika, Perdana Menteri Jepang dan sebagainya, itu dia rekam. Nah itulah seniman kita pada umumnya, mereka berusaha merekam keadaan, situasi dan kegiatan masyarakat pada saatnya, pada saat yang melukis dan pada saat ya itu. Jadi di sini antara kehidupan masyarakat Bali dengan karya-karya seni sangat erat kaitnya sehingga tidak bisa dipisahkan. Wayang Bendi. Nah, ini cukup menarik untuk saya karena lukisan di Wayang Bendi sendiri boleh dikatakan lukisan yang rohnya lain. Jadi rohnya itu artinya mempunyai ciri khas tersendiri. Dia orang Bali tapi mampu menciptakan karya-karya lukisan klasik tapi kontemporer. Ini belum pernah ada mungkin di pelukis yang sekelas Wayang Bendi di Indonesia ini. Terlihat jadi suatu kebebasan berekspresi. Kejadian-kejadian di samping juga mereka tidak lepas dari pengambilan media-media judul-judul lama seperti pewayangan juga ada di sini. Jadi betul-betul modernize, diperbaharui. Jadi tokoh-tokoh ini adalah Wayang Bendi yang paling terkenal. Beliau itu sekarang membuat lukisan besar, bermacam-macam temanya. Jadi kehidupan di Bali dalam masa betul-betul masa kini, dalam masa era globalisasi. Dan ini satu-satu ini orang langka ya, karena